Iya. Itu di situ dulu. Dah. Hostnya masih minum. Will, langsung aja Will ke pengertiannya Will. Ya. Nggak nampak Will. Kenapa? Kita mulai nih. Kenapa? Kecil kan Wilda? Kok lama besar? Besar. Udah. Buset, besar kali. Kecil kali. Udah. Bisa. Udah. Bisa bilang lah, Lis. Mulai ya. Apa ini? Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya bernama Siti Alisa sekaligus host webinar yang akan mengatur acara pada malam hari ini. Pertama saya berterima kasih kepada peserta yang telah hadir di Zoom pada malam hari ini untuk mengikuti webinar. Di sini saya mengundang narasumber yaitu Inka Prasetya dan moderator Wilda Astuti. Dan di acara webinar hari ini narasumber akan menyampaikan tema pengaruh erosi terhadap produktivitas tanah, dan saya harap peserta dapat tenang ketika acara dimulai dan tidak berbicara ketika narasumber menyampaikan materi. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara kita. Kepada moderator kami persilahkan. Baiklah. Di sini saya akan mengambil alih dari host. Baiklah, malam hari ini kita akan melakukan webinar dengan narasumber Inka Prasetya dengan tema pengaruh erosi terhadap produktivitas tanah. Baiklah, kepada Inka Prasetya, tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian erosi. Yaitu erosi adalah peristiwa pindahnya atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat lain oleh media alami. Nah, sedangkan pengertian erosi tanah ialah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Proses erosi ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Nah, di sini erosi pada tanah ada dua faktor, yaitu faktor geologi dan faktor biologis. Faktor geologi itu terjadinya erosi tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi suatu area seperti kemiringan lahan, panjang lahan, tipe bantuan, tipe sedimen, dan permeabilitas lahan. Nah, ini tuh biasa terjadi karena hujan atau air yang mengalir dapat mengikis tanah. Nah, selanjutnya faktor biologis. Faktor biologis ini seperti vegetasi, kondisi tanah, dan makhluk hidup yang tinggal di suatu wilayah dapat dipengaruhi terhadap erosi. Nah, selanjutnya tentang penyebab terjadinya erosi tanah. Penyebab terjadinya erosi tanah itu terjadi oleh air, angin, atau es dalam bentuk gletser. Itu pembekuan biasanya. Nah, selain itu erosi juga dipengaruhi oleh letak astronomis. Pengikisan tersebut juga bisa disebabkan oleh adanya kegiatan makhluk hidup seperti hewan yang membuat sarang di tanah, atau bisa juga karena pengaruh gravitasi. Selanjutnya dampak erosi tanah.
terbentukan yang bentang alam yang indah itu biasanya taman kota, taman hutan, atau bisa nih dibuat alami gitu. Dampak negatifnya itu adalah jika erosi terjadi di tanah pertanian, maka berangsur-angsur tanah tersebut akan menjadi tidak subur karena lapisan-lapisan tanah subur di atasnya akan semakin menipis. Biasanya terlalu sering cara konservasi tanah, membuat terasering, counter farming, dan melakukan reboisasi. Nah, konservasi tanah ini itu merupakan serangkai upaya dan strategi untuk mencegah dan menghambat proses terjadinya pengikisan tanah. Sedangkan membuat terasering ini termasuk cara sering digunakan untuk mencegah erosi, yaitu dengan membuat teras demi teras seperti tangga pada lahan yang miring sehingga ketika hujan turun air tidak langsung mengalir begitu saja sehingga proses terjadinya pengikisan tanah bisa ditekankan semisal mungkin. Nah, contour farming ini itu sistem penanaman berdasarkan garis kontur suatu tanah sehingga sistem perakaran tanaman jadi semakin kuat sehingga bisa menahan tanah ketika terjadi hujan deras. Nah, reboisasi ini reboisasi ini salah satu cara preventif yang paling signifikan. Penyebab erosi bukan hanya karena buruk sistem bercocok tanam, namun juga bisa terjadi karena dampak kerusakan hutan yang gundul akibat ulah manusia. Sangat baik jika sudah melakukan penebangan pohon, lahan harus ditanami pohon kembali. Ini penanaman pohon kembali, reboisasi. Jenis erosi tanah itu ada dua, yaitu erosi lembar dan alur. Kalau erosi lembar itu terjadi di tanah pada daerah lereng gunung. Bisa di gunung-gunung itu biasa gunung meletus itu termasuk erosi lembar. Sedangkan erosi alur itu pengikisan pada tanah yang sudah berlangsung dan menyebabkan terbentuknya alur yang nantinya menjadi tempat air mengalir. Itu tanah longsor biasanya. Nah, pengaruh erosi terhadap produktivitas tanah itu jika erosi berlangsung terus-menerus akan berakibat pada penurunan kesuburan tanah sebab unsur hara yang terdapat dalam tanah akan ikut tererosi. Nah, selanjutnya itu hubungan erosi dengan tanah longsor. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Erosi merupakan pengikisan tanah yang disebabkan aliran air, permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang mengerus lereng tanah. Air yang mengerus lereng-lereng ini akhirnya bertambah curam dan menjadi penyebab longsor. Nah, biasanya ini erosi tanah itu jadi juga longsor, gempa bumi, dan banjir. Sekianlah Mohon maaf materi kepada si Inka, tunggu sebentar. Pada si Intan, kami mohon maaf, boleh dimatikan mikrofonnya agar tidak mengganggu. Ya, terima kasih. Boleh dilanjutkan? Nah, di erosi tanah ini bisa terjadi akibat longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan banjir. Nah, sekian presentasi dari saya dan penyampaian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada narasumber kita yang telah menyampaikan materinya. Kepada peserta, apakah ada yang mau bertanya gitu? Kami buka 2 sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Ya. Nah, di sini kan tentang erosi terhadap produktivitas tanah. Yang ingin saya tanyakan, kenapa erosi menyebabkan tanah kurang subur dan kualitas tanah kurang baik? Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih kepada Siti Alisa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, kepada narasumber, saya persilakan untuk menjawab. Karena erosi ini terjadi karena peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah suatu tempat lain. Media alamin ini tuh karena bisa coba Alisa pertanyaannya diulang. Kenapa erosi menyebabkan tanah kurang subur dan kualitas tanah kurang baik? Kenapa erosi Menyebabkan tanah kurang subur dan kualitas tanah kurang baik. Baiklah, saya akan menjawabnya. Karena erosi ini kan terjadi akibat perpindahan tanah yang bergeser. Maka dia itu tanahnya bercampur oleh tanah erosi itu bercampur dengan sampah-sampah yang mengalir dari sungai itu. Jadi itu tanah itu jadi tidak baik karena dia itu menyebabkan bau busuk dan perpaduan menjadi satu. Jadi dia itu nggak bisa buat tanah subur atau tanaman subur karena tanah itu tercampur oleh air dan beberapa sampah-sampah. Jadi dia tidak bisa subur. Segitu sih. Kurang lebih gitu. Apa Alisa puas dengan jawabannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari Siti Alisa. Para peserta, apakah ada yang mau bertanya? Satu lagi, saya persilahkan. Baiklah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, satu lagi. Udah, nggak ada. Oh, baiklah. Kalau misalnya memang tidak ada, kita baiklah, saya akan menyimpulkan dari webinar kita malam ini. Dari yang berjudul Pengaruh Erosi Terhadap Produktivitas Tanah. Erosi itu adalah suatu peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Terus faktor-faktor terjadinya erosi tanah itu yang pertama ada faktor geologi, kedua ada faktor biologis. Terus penyebab terjadinya erosi tanah itu ada dipengaruhi oleh air, angin atau es dalam bentuk gletser. Kemudian dampak erosi tanah itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu adalah terbentuknya bentang alam, sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya bisa menyebabkan erosi gitu. Terus cara mencegahnya yang pertama ada dari konservasi tanah, membuat terasering, kontur farming dan melakukan reboisasi. Jenis-jenis tanah itu yaitu ada dan jenis-jenis erosi itu ada erosi lembar, erosi alur. Mungkin dari hubungannya itu yang pertama tanah yang bergeser akan menyebabkan Masih ini loh, Dek. erosi Kau nak nyanyi. dan kemudian akan menjadikan longsor yang akan menyebabkan bencana alam. Mungkin itu yang kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan lagi kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara dan terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Dan saya sebagai host, kalau ada salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, foto dulu, foto. Satu. Mana hidupin dulu? Ulina, Dinda. Aku nggak second. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Oke, udah kan? Udah. Lagi sering aku, Loy.
Ya udah. Terima kasih. Keluar Kami ya. ucapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ya. Malam. Nik. Nggak jelas sekali kalian.